Dodi ya dari media offshore. Eh Masih dengan kita bersama kita ada tim advokasi Iluni UI. Jadi kalau bertanya tentang apa yang dilakukan Iluni UI, udah jelas kita membuat tim advokasi dan langkah-langkah sosialisasi, kemudian memantau perkembangan itu terus kita lakukan. Lebih detailnya mungkin kita bisa dengarkan dari tim advokasi Iluni UI yang mendampingi eh, Bang Ibnu Rus Elwahdi. Silakan. Ya, makasih Pak Dodi. Jadi eh, sebetulnya di awal kasus ini ditangani oleh penasihat hukum ya, yang ditunjuk langsung oleh Pak Ibnu. Sampai tingkat pengadilan negeri bebas, kemudian akhirnya Pak Ibnu bebas juga dari tahanan. Nah, kemudian begitu dikasasi berubah 180 derajat. Nah, di titik itulah Pak Ibnu kemudian mengadukan perkaranya ini ke Iluniuli yang kebetulan disambut dengan baik oleh Iluniuli dan lalu ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah tim advokasi yang tugasnya adalah untuk memberikan eh, pendampingan dan juga melakukan pengkajian terhadap putusan ini. Jadi kami ini sebetulnya sedang nunggu putusan lengkapnya nih Pak. Supaya apa? Supaya bisa kami lakukan eksaminasi. Ya. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa mengetahui di mana kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Nah, yang ketiga ya tentu kami akan melakukan advokasi secara umum, termasuk seperti ini ya kami akan coba suarakan permasalahan ini, kasus-kasus ketidakadilan ini eh, melalui saluran-saluran yang tentunya saluran-saluran yang ada yang resmi. Tadi Bang Marwan sudah sampaikan, bisa disampaikan ke KY, bisa disampaikan ke Komjak, ya, mungkin juga ke Komnas HAM, ya, karena ini terkait juga dengan hak asasi manusia dan lain-lainnya, Pak. Tapi tentu, ya, sebetulnya kalau ditanyakan kepada kami, Pak, terus terang, sebetulnya kami ingin, ya, ini bisa diselesaikanlah secara keperdataan, karena ini tidak ada tidak ada satupun eh, indikasinya ya ini bisa dihukum secara pidana, kecuali ya kita nggak tahu ya apa pendapat dari Hakim Agung, tapi menurut yang kami baca dalam berkas-berkas yang ada itu tidak layak lah untuk dihukum ya. Nah, jadi kita berharap para pihak dalam hal ini tentu Adaro sebagai sebagai pihak yang merasa dirugikan yang melaporkan kasus ini sebetulnya di awal ini bisa lah ya mencari sebuah apa namanya sebuah cara untuk bisa menyelesaikan ini secara perdata. Kenapa? Karena kami percaya Pak, sebetulnya eh, apa namanya kasus ini tidak menguntungkan kedua belah pihak. Ya, bagi Adaro tentu ini akan menjadi presiden ya buruk ya bagi vendor-vendornya yang lain, bagi apa namanya supplier-suppliernya, bagi mitra-mitra kerjanya, bahwa loh ini vendornya sendiri bisa dipidanakan gitu kan, apalagi yang lain yang kecil-kecil. Ya kalau tidak salah ini ISC ini termasuk yang besar Pak, dari segi volume ya katanya ya, saya dengar begitu. Nah apalagi yang kecil-kecil, nah ini jangan-jangan bisa di, begitukan juga gitu ya. Jadi dari segi bisnis, dari segi usahanya ekosistem yang katanya sudah bagus ini bisa jadi buruk lagi, ya kan? Nanti kalau misalnya asing bagaimana? Yang kebetulan memiliki teknologi ini, apa juga akan diperlakukan begitu? Dan apa dampaknya? Jadi menurut saya memang eh, penyelesaian paling baik dalam kasus ini adalah berdamai, mencari titik temu di mana apa namanya interest masing-masing pihak. Itu satu hal. Yang kedua, eh, menurut saya eh, tentu ini buat Iluniu ini menjadi sebuah perenungan Pak, evaluasi bahwa ini reformasi hukum ini masih jauh dari harapan kita. Kita dulu tahun 98, tahun 99 berharap dengan jatuhnya Orde Baru, ini kemudian kita bisa membangun sebuah tatanan hukum yang lebih baik.
Tapi ternyata 20 tahun lebih Pak, ya ternyata bahkan bukan hanya jalan ke tempat ini malah mundur. Ya, banyak sekali kasus-kasus ya. Kemarin Indonesia juga membela kasus mahasiswa yang tewas akibat kecelakaan tapi kemudian tersangkakan. Nah, ini kan aneh, orang sudah meninggal, sudah wafat, malah disangkakan. Nggak ada itu dalam kamus dan teori hukum kita bisa pertemukan. Jadi itu mungkin poinnya Pak. Mudah-mudahan bisa dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marwan ya untuk pertanyaan. Sekarang nggak. Ya, jadi saya sedikit ingin mengajak kita berpikir logis, ya, bahwa PN Jaksel membebaskan terdakwa, tidak ada kesalahan. Lalu jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke MK tanpa ada, kalau tadi pengadilan Jakarta Selatan itu mengadili dalam sejumlah sidang-sidang terbuka pada publik dan kepada para pihak, ada pembela dan sebagainya. Tiba-tiba diajukan oleh jaksa PK ke MK, jaksa penuntut umum maksudnya, tanpa sidang terbuka. Tiba-tiba hakim itu memutuskan dari 0 menjadi 13 tahun. Nah, apa sebetulnya yang menjadi dasar sehingga begitu besar perbedaan? Ya, oke lah, itu mungkin hakimnya sangat canggih. Nah, oke, kita mau periksa salinan putusan hakim-hakim di MA ini yang memutuskan 13 tahun itu. Mereka tidak kunjung menyerahkan salinan putusan kepada terdakwa. Ini kan sangat-sangat kelihatan konspirasinya. Ya. Kalau Anda memang benar nih hakim-hakim, mana putusan Anda yang memvonis 13 tahun itu? Tunjukkan kepada publik dan kepada terdakwa supaya bisa kami periksa misalnya. Itu kan tidak dilakukan. Ya kan? Jadi tidak logis. Apalagi kalau ini bukan yang namanya konspirasi kejahatan oligarki yang sangat arogan yang melibatkan mafia dan oknum-oknum hakim dan jaksa yang bermasalah yang pantas digugat secara pidana. Ya, itu yang menjadi penilaian saya dari potongan cerita singkat ini tadi ya, bahwa ini awalnya baik, tahu-tahu jadi bermasalah, tapi diputuskan dalam ruang-ruang gelap, tidak terbuka, lalu orang mau memeriksa, itu tidak kunjung diterbitkan. Apa yang mereka lakukan itu melalui salinan yang tidak diterbitkan, sementara jaksa itu sudah 3 kali melayangkan surat untuk menangkap saudara itu. Masuk penjara 13 tahun itu. Jangankan 1 tahun seperti Pak Mas Dodi sebut tadi, 1 hari pun kita tidak rela. Kalau ini merupakan kejahatan konspiratif yang syarat mafia peradilan. Karena itu rakyat harus terus melakukan perlawanan dan saya kira alumni juga akan terus melakukan advokasi. Terima kasih. Oke ya, cukup jelas posisi Iluni UI. Saya salah satu ketua hariannya bahwa inilah bentuk peran kami gitu. Bahkan sampai teman-teman di ITB itu memberikan apresiasi luar biasa. UI solid membantu melakukan advokasi hal-hal seperti ini. Karena memang buat mereka aja juga berat. Apalagi mereka juga nggak punya fakultas hukum. Alhamdulillah kita di UI ada fakultas hukum. Oke, kita lanjut ke apa namanya? Mungkin dari teman-teman media berikutnya ada yang bertanya. Pak Mulyanto, apakah masih di? Oh, ada enggak ya? Tadi punya waktu 30 menit beliau. Oke. Oh, Prof. Misri mungkin ada tanggapan, Prof? Ada komentar beliau bisa dibacakan. Oh, oke. Pak Misri ya menyampaikan
Sungguh mengerikan kasus ini bagi kami, para akademisi yang mengajarkan untuk berinovasi pada mahasiswa. Kasus ini bila dibiarkan akan berakibat sangat buruk bagi bukan hanya keberanian berinovasi, tapi keberanian untuk bekerja dengan benar. Bila para pengambil keputusan mengabaikan keadilan, maka sadarlah akibatnya bagi negara, bangsa negara secara keseluruhan, bahwa ini sangat-sangat buruk, memalukan, merendahkan bangsa secara terbuka, dan ini akan tercatat dalam sejarah. Ini sampai profesor ngomong ini, ya artinya kita sudah sangat vulgar, diperlihatkan hal-hal yang nggak masuk akal, ya nurani kita disobek-sobek gitu. Makanya Iluni UI ambil bagian di sini. Oke, mungkin ada dari media yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Nanti bisa diskusi atau mungkin mengeksplorasi lebih jauh pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang ada. Terima kasih kami ucapkan pada teman-teman media semuanya. Mudah-mudahan Anda bisa bekerja sama dengan kebenaran, bekerja sama dengan keadilan, bahwa namanya kezaliman itu pasti akan musnah, ya. Kalau bahasa agamanya tuh ketika kebenaran datang maka hancurlah kezaliman, karena kezaliman sesuatu yang pasti akan hancur. Demikian dari kami Iluni UI mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang ambil bagian dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan kita berjuang bersama-sama, jangan biarkan kami berjuang sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.